Agama Islam tidak hanya mengatur tentang keyakinan di dalam hati tentang Allah, tentang malaikat, tentang nabi, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir, tentang alam kubur, tentang surga, tentang neraka, tentang mizan timbangan amal, tentang titian sirat. Tapi Islam juga mengatur masalah ibadah. Kalau sudah yakin dalam hati bahwa ada Tuhan namanya Allah, Allah mengutus Nabi namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerima kitab namanya Al-Quran. Al-Quran dibawa oleh malaikat namanya Jibril. Dan dunia akan berakhir namanya kiamat. Dan setelah kiamat kita akan bangkit namanya mahsyar. Setelah itu semua amal akan ditimbang namanya mizan. Manusia akan meniti titian namanya sirat. Dan akan masuk kedua tempat, yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Tidak cukup hanya sekedar yakin, tapi ada bukti keyakinan. Mana buktinya? Buktinya bangun azan subuh, ke masjid, sholat subuh. Tergelincir matahari, sholat zuhur. Hari Jumat, sholat Jumat. Condong matahari, sholat asar. Tenggelam matahari, sholat maghrib. Sempurna tenggelamnya, hilang syapak merah, sholat isya. Bangun malam, sholat tahajud. Matahari sepenggalah, sholat duha. Baca Quran. Masuk Ramadan berpuasa, Senin Kamis puasa sunat. Paling banyak puasa Nabi Daud 15 hari dalam sebulan. Punya duit, bayar zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Punya tanah, wakaf. Ada bukti bahwa kita percaya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya percaya kepada Allah, tapi dia tidak sholat, bohong. Percaya kepada Allah, tapi minum khamar. Punya uang dipakai judi online, menipu orang dengan pinjaman online, melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka lain di mulut, lain di hati. Siapa mereka? Innal munafiqin, orang yang munafik, fid darkil asfal, di dalam keraknya api neraka. Jadi seimbang antara keyakinan dalam hati dengan amal badan sebagai bukti. Innal insana lafi khusr, manusia ini rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yakin, percaya, letaknya di hati. Tapi tak cukup hanya hati. Wa amilus salihati, beramal saleh, salat, zakat, puasa, haji, umrah, jihad, baca Quran, zikir. Dibalik, ada orang yang beramal bagus, membangun rumah anak yatim, panti jompo, tapi tidak percaya kepada Allah, kafir, ingkar. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, tidak bersyahadat, tidak mengakui Allah dan Rasulullah, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu, maka tidak diterima amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena amalnya tak ditimbang, amalnya tak dibalas, hanya sekedar cukup dapat nama di dunia. Dua yang mesti seimbang. Hati meyakini Allah, buktinya mesti ada dalam bentuk amal. Rajin beramal, mesti ada keyakinan dalam hati. Orang yang beramal tidak yakin, tidak diterima. Orang yang yakin tidak beramal, tidak diterima. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih yakin, dan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keyakinan itu tidak nampak. Benci, benci itu letaknya di hati. Apa tanda benci? Mengganggu orang. Apa tanda benci? Mengadu domba. Apa tanda benci? Mengintimidasi, mengancam. Cinta, cinta tidak nampak, cinta dalam hati. Apa tanda benci? Memberi hadiah,
Apa tanda cinta? Saling berbagi. Benci, rindu, marah, dendam, kufur, fasik, nifak, semua bersemayam dalam hati. Kalau sudah sayang, tangan terulur, mengucapkan salam lisan, mata tatapan bahagia, peluk cium dan kasih sayang. Kalau sudah benci, caci maki, sumpah serapah, mengamuk, hamun, laknat, dan seterusnya. Jadi dalam Islam ini mengajarkan sesuai antara yang zahir dengan yang batin. Yang zahir dilakukan oleh tangan, langkah kaki, bisikan telinga, kedipan mata, ucapan lisan. Tapi semuanya mesti berdasar dalam hati, ada keyakinan. Oh, kasihannya mereka yang berbuat baik tapi tak ada rasa keyakinan dalam hatinya. Itulah mengapa mereka diajak bersyahadat selesai salat Jumat, diumumkan oleh imam dan khatib, semuanya menjadi saksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kita sudah Islam, ayah kita muslim, emak kita muslimah, kita tidak pernah mengulang syahadat karena kita lahir di tengah keluarga Islam. Ada tetangga kita, ayahnya tak Islam, emaknya tak Islam, lahir di negeri tak Islam, dia kemudian bersyahadat, keyakinan dalam hatinya, lisannya mengucapkan syahadat, dan amal badannya, dia mulai bangun salat, dia mulai potong kambing kurban, dia mulai keluarkan 2,5% zakat. Itu adalah sebagai bukti tanda dia iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan dalam hati sudah, ritual ibadah sudah, salat 5 waktu tambah salat sunat, berhaji dan umrah ke Baitullah. Tapi ada poin yang ketiga, akhlak. Orang yang banyak salatnya, banyak puasanya, yakin kepada Allah, kepada malaikat, kepada kiamat, tapi kasar kepada tetangga. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Kalaupun kau beriman belum sempurna. Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau kau tempeleng pipimu pedas, begitu jugalah pipinya perih. Kalau kau cubit kulitmu sakit, begitu jugalah kulit dia menderita. Kalau kau elek, ejek, caci maki, sumpah serapah, tersinggung perasaannya, begitu jugalah kalau engkau mengejek orang lain. La yaskhar qaumun min qaum, jangan sekelompok orang mengejek kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang diejek, diolok lebih baik daripada yang mengejek. Begitulah ajaran Islam. Bagaimana dengan orang yang rajin sholat sunat, rajin puasa sunat, pergi haji dan umrah, tapi ternyata lidahnya kasar, mencaci maki, sumpah serapah. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa sholatnya banyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah. Wa zakatin, zakat, infak, wakaf, sedekahnya banyak. Wa siyamin, puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal, Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Amalnya banyak tapi tak berakhlak. Qad syatama hadza, mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa daraba hadza, menempeleng si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa qadhafa hadza, menduduh si fulan. Bagaimana dengan orang ini? Ukhidat hasanatuhu, diambil pahala salatnya, dilemparkan kepada orang yang dozolimi. Diambil pahala hajinya, diberikan kepada orang yang dia aniaya. Diambil pahala umrahnya, diberikan kepada orang yang dia sumpah serapah. Hatta faniyat hasanatuhu, sampai habis amal pahalanya. Walam yuqda alaih, tapi yang menuntutnya masih panjang. Antrian orang yang menuntut balas masih ramai. Turihat khotayahu, dicampakkan dosa orang-orang yang dia aniaya itu kepada dia,
thumma turiha finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena tidak sholat, masuk neraka bukan karena tidak puasa sunat, masuk neraka karena tidak berakhlak. Kalau mau menguji orang, lihat pada tata krama, sopan santun, budi bahasa. Tentang masalah hafalan, Google lebih hebat menghafal. Tentang masalah rajin, robot lebih rajin. Tapi tentang masalah akhlakul karimah, sopan santun, tata krama, budi bahasa, menjaga lisan, menjaga hati orang, itu hanya ada pada manusia, makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin dunia. Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah kuciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah sah kalau bersyahadat, syahadat tidak cukup kalau tidak beramal, amal hampa kalau tidak ada akhlak. Maka tiga ini jangan sampai tinggal. Akidah, keyakinan, tanamkan dalam diri anak-anak kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi jangan lupa sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, jihad. Jangan bangga dulu dengan kulitmu yang terbakar, yang terluka, kalau tidak ada akhlak di dada. Bersopan santun, berbudi bahasa, memikirkan perasaan orang lain, cinta kasih sayang kepada saudara. Siapa itu orang beriman? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Siapa itu orang beriman? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan sakiti tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, ucapkan kalimat yang baik-baik, aw liyasmut, atau diam. Ingin juga lidah itu berkata tapi tak bisa mengatakan yang baik, diam. Banyak bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Afdalu dzikri, seafdal zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah tidak nampak, buktinya ibadah, dan ibadah tidak diterima kalau tidak berakhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hari Jumat ini kita sedang merenung sejenak, memikirkan diri kita masing-masing. Apakah akidah dalam hati saya sudah? Alhamdulillah. Saya sudah beramal, bukti sudah, alhamdulillah. Dan akhlak, bagaimana istri kepada suami, bagaimana orang tua kepada anak, bagaimana anak kepada orang tua. Kalau tiga-tiganya sudah, hatinya sudah beriman, amalnya sudah beribadah, akhlaknya sudah bagus, tinggal menjaga dalam istiqamah. Istiqamah terjaga dengan berjamaah, sholat berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Setelah itu barulah mendapatkan husnul khatimah.